Selamat petang saudara, Klik Indonesia Petang kembali hadir menjumpai Anda Kamis 9 Januari 2025 bersama saya Maya Karin. Dan saya Fahmi Andrian. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Petang hari ini. Komisi Pemilihan Umum menetapkan 21 kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama selama 2 jam. Komisi Pemilihan Umum Jakarta resmi menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Penetapan dilakukan setelah Pramono Rano memenangkan Pilgub Jakarta 2024 dengan perolehan suara lebih dari 50%. Terbuka untuk umum. Komisi Pemilihan Umum Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno terbuka, penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih yang berlangsung di Jakarta Barat. Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata menyatakan, berdasarkan keputusan KPU Jakarta nomor 9 tahun 2025 tentang penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta, menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, dengan perolehan suara sebanyak lebih dari 2,1 juta suara. Penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan pada Kamis 9 Januari 2025. KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, yaitu calon gubernur Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM, calon wakil gubernur Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Partai pengusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, perolehan suara sah 2.183.239 suara atau 50,07%. KPU Jakarta menetapkan Pramono Rano sebagai gubernur terpilih setelah dinyatakan unggul dari dua pesaing mereka, Ridwan Kamil Susono, Dharma Pengrekun Kunwardana. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menggelar rapat pleno terbuka penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat di Kota Bandung pada Kamis 9 Januari 2025. Berdasarkan hasil rapat pleno pasangan calon nomor urut 4, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan secara resmi ditetapkan KPU sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat periode 2025 hingga 2030. Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan memperoleh raihan suara sah sebanyak 14 juta lebih atau 62,22%, unggul dari paslon lain Acep Adang Gita KDI, JJ Ronald, dan Ahmad Syaihu Ilham Habibi. Ketua KPU Jabar Ahmad Nur Hidayat menyatakan tidak ada gugatan dari paslon lain ke Mahkamah Konstitusi sehingga membuktikan paslon lain sudah menerima hasil tersebut. Kalau pelantikan sih kewenangannya ada di Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2024. Masih tanggal 7 Februari 2024 belum ada perubahan. Belum ada perubahan berarti ya? Apa tanggapannya tentang ini, Mbak? Ya karena memang tidak ada dari para paslon. Bentuk kedewasaan. Mbak menilainya gimana sih? Ya, sebagai bentuk kedewasaan dari para pasangan calon itu sendiri.
Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi menyatakan akan bekerja cepat dengan memperbaiki infrastruktur di Jawa Barat serta penanganan sampah yang ada di kota-kota besar seperti di Bandung. Kita ingin segera melaksanakan tugas-tugas ini dengan cepat, karena saya biasa bekerja dengan cepat, sehingga seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan. Dan kita masih menunggu ya, pelantikannya akan dilaksanakan kapan, apakah akan dipisah yang tidak digugat ke MK lebih dulu, atau digabung menunggu seluruh gugatan itu selesai. Nah, itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada 7 Februari mendatang. Dari Kota Bandung, Abi Aditya, TVRI melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta. Penetapan ini tentunya telah mengakhiri kontestasi pemilihan kepala daerah dan juga kontestasi politik di Jakarta. Dan untuk membahasnya, kita sudah bergabung bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat petang, Mas Toto. Selamat petang, Mbak. Baik, Mas Toto, pasca penetapan pasangan calon Pramono dan Rano yang ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih yang bukan diusung oleh koalisi Kim Plus, bagaimana Mas Toto melihat Jakarta di bawah Mas Pram dan juga Rano Karno? Ya, saya pikir kalau sudah ditetapkan sebagai pemenang, berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelum juga dalam berbagai pilkada, kita sudah saatnya juga lah melupakan bahwa kemudian ini bagian dari Kim Plus, ini bagian dari koalisi non Kim Plus, karena kita tetap harus membedakan koalisi yang terbentuk di level nasional dengan konstelasi yang ada di level lokal. Paling tidak yang kita lihat apa yang terjadi pada pilkada kemarin sebuah progres di Jakarta ya, dibandingkan dengan pilkada 2017 yang cenderung lebih terlihat terpolarisasi, cenderung terasa lebih keras, paling tidak nuansanya lebih sejuk. Bahkan kalau kita lihat kan pasca dipastikan menjadi pemenang, tidak terjadi gugatan MK. Artinya di panggung belakang sebetulnya sudah terjadi sebuah sinergi, sudah terjadi sebuah kolaborasi tanda kutip. Dan itu yang menurut saya adalah sebuah energi dan modal besar buat Mas Pram dengan Bang Dul untuk kemudian bisa bekerja. Walaupun mungkin ada catatan ketika kita mendengar bahwa Mahkamah Konstitusi mungkin baru akan menyelesaikan tugasnya di tanggal 13 Maret, artinya masih ada waktu 2 bulan proses transisi menuju pelantikan. Jadi walaupun hari ini sudah ditetapkan oleh KPUD kan belum resmi. Sampai nanti kemudian dilantik, mungkin sekitar pertengahan Maret. Saya berharap sekali dari Pram dan Dul, Mas Pram dengan Bang Dul, memanfaatkan sisa waktu 2 bulan ini sebagai masa transisi untuk bisa mulai belanja masalah, berkoordinasi dengan stakeholder, sehingga ketika kemudian nanti dilantik, katakanlah pertengahan Maret, mereka langsung bisa tancap gas. Mengingat kita tahu cukup lama juga Jakarta ada dalam posisi dipegang oleh PJ, sementara kita tahu PJ memiliki beberapa keterbatasan secara otoritatif dan paling tidak itu harus ditubus oleh kerja cepat, quick win oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti pada bulan Maret. Mas Toto tadi di awal menyatakan bahwa untuk Pilkada 2024 yang lalu ini merupakan nuansa yang berbeda dari Pilkada sebelumnya, nuansanya lebih sejuk. Nah, lalu apakah kemudian ke depannya komunikasi dengan pemerintah pusat akan berjalan dengan baik begitu dengan kemenangan Pramono Rano di Jakarta? Iya, secara otoritatif mau tidak mau ya, baik dalam konteks secara tata negara yang namanya gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat. Berbeda dengan bupati atau wali kota yang memang memegang penuh otonomi daerah, gubernur selain fungsinya sebagai pemegang otonomi daerah kalau kita bicara Jakarta, tapi juga dalam konteks ini adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi mau tidak mau, apapun bentuk koalisinya ketika sudah terpilih, mereka harus meneruskan apa yang menjadi program dari pemerintah pusat. Ya, di sisi lain kita juga tahu ya, secara de facto Mas Pramono Anung dari sisi karakter kepemimpinan, walaupun berasal dari PDI Perjuangan dan kita tahu sekarang PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan Pak Prabowo dengan Gibran, termasuk tidak
harmonisnya misalnya hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi atau Mas Gibran. Tapi Mas Pramono Anung kalau kita lihat kan dalam konstelasi politik aktual pun, walaupun dia adalah PDI Perjuangan, cenderung tidak terbawa dalam nuansa konflik itu. Jadi saya sih percaya dan optimis bisa ada sebuah komunikasi politik yang bagus. Dan di sisi lain kita juga tahu pemerintahan Pak Prabowo masih akan ada di Jakarta, belum pindah ke IKN. Kalau saya seingat saya bahkan sudah ada statement dari beberapa orang di pemerintahan pusat, paling cepat 2028 misalnya baru akan ada proses perpindahan istana. Jadi menurut saya mau tidak mau memang dengan sendirinya kolaborasi atau sinergi antara Mas Pram dengan Bang Dul dan pemerintahan pusat dalam konteks ini Pak Prabowo Gibran harusnya sih akan berjalan dengan lancar. Oke, baik, harusnya berjalan dengan lancar begitu. Jika kita menilik lagi sebagai salah satu daerah strategis yang penting untuk dimenangkan, bagaimana kemudian Mas Toto melihat dinamika Pilkada Jakarta yang berlangsung baik dan bahkan tadi juga sudah sempat dinyatakan tidak ada gugatan atau sengketa di MK. Ya, memang itu kabar baiknya ya. Kalau kita lihat suasananya jauh dari potensi konflik. Suasananya tidak terbawa-bawa dengan konstelasi yang ada di level nasional. Ada, tapi levelnya hanya di elit. Katakanlah sempat memanas ketika Pak Jokowi menyatakan dukungan langsung pada Ridwan Kamil, ketika kemudian Marwar Sirait menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil dengan kemudian membelah antara koalisi Kim Plus dengan non Kim Plus. Tapi ketika kita lihat di level masyarakat itu tidak terjadi keterbelahan itu. Dan saya harus berikan apresiasi dalam konteks ini gaya berkampanye yang ditunjukkan oleh Pram dan Dul sebagai pemenang memang lebih membawa nuansa yang gembira, kolaborasi, dan tidak mengkait-kaitkan apa yang terjadi pada kampanye Jakarta dengan situasi panas yang mungkin terjadi dalam konteks politik nasional ketika kita tahu pilkada ini kan hanya jeda beberapa waktu setelah panasnya situasi Pilpres kemarin. Itu yang menyebabkan menurut saya kita bisa melihat secara optimis karena Pramono Anung menurut saya harus dilihat bukan sekedar bagian dari PDI Perjuangan, tapi dari track recordnya berpolitik secara praktis. Saya pikir salah satu keunggulannya adalah beliau tidak memiliki musuh, dan saya berharap ketika sudah nanti dilantik itu juga karakter itu bisa dipertahankan sebagai modal besar untuk bisa bekerja sama dengan semua stakeholder terlepas apapun konstelasi politik. Menarik, tidak memiliki musuh, jadi jangan sampai nanti mencari musuh. Mas Toto, jika kita melihat tadi ketika penetapan calon gubernur Ridwan Kamil tidak hadir, meski pasangannya Suswono hadir, apa yang mungkin bisa dibaca dari ketidakhadiran RK pada hari ini, Mas Toto? Iya, saya mencoba berpikir positif ya dalam konteks penetapan ini. Saya mendengar atau membaca berita kan karena memang Kang Emil sedang ada di luar Jawa. Tapi saya pikir dengan kehadiran Pak Suswono, lalu kemudian juga pasangan Dharma Kun bahkan lengkap datang, dan sikap Kang Emil saya pikir yang paling bisa dianggap representasi adalah tidak jadinya Kang Emil dengan tim sesnya untuk kemudian melakukan gugatan di MK. Artinya ada sebuah kompromi yang mungkin sudah terjadi di panggung belakang, dan ketika kita berbicara mengenai sikap dari Kang Emil, saya pikir sudah diposisikan, sudah dikompromikan terlebih dahulu dan disetujui oleh katakanlah koalisi Kim Plus, dan kita tahu Kim Plus ini mewakili pemerintahan pusat. Itu yang menurut saya tetap harus kita lihat secara positif. Saya sih berharap memang hanya problem teknis saja, dan bahkan saya sempat mendengar ada isu, saya tidak tahu benar atau tidak, Kang Emil ini ada kemungkinan akan masuk ke dalam Badan Aglomerasi Nasional. Artinya bukan tidak mungkin, nanti malah akan ada kolaborasi secara resmi antara Pram dan Dul sebagai pemenang dari Pilkada DKI Jakarta dengan Kang Emil yang akan ditempatkan secara individu memang dalam konteks aglomerasi yang tentu saja kerjanya itu akan terkait dengan daerah-daerah sekitar Jakarta dan Jakarta sendiri. Dan kita akan melihat sebuah win-win collaboration yang menurut saya belum pernah terjadi sebelumnya dalam konteks Pilkada DKI.
Baik, tentu kita nantikan bagaimana perkembangan terbaru pasca tadi penetapan dan juga nanti kepemimpinan antara Pramono Rano. Kemudian juga kita menantikan kabar karir kedepannya dari seorang Ridwan Kamil. Terima kasih Mas Toto sudah bergabung di Klik Indonesia Petang. Selamat petang. Terima kasih. Sama-sama. Selamat petang, Mbak. Dan saudara, setelah informasi yang satu ini, kami akan kembali dan kita akan mendengarkan azan maghrib untuk daerah wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana? Atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati Muhammad wasilatal wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudah alladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Anda kembali lagi bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih NTB. Informasi selengkapnya akan disampaikan bersama Siska Olivia dari Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Siska, bagaimana suasana penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih di NTB? Baik, selamat malam Fahmi dan saudara. Dapat kami laporkan dan saat ini juga saya sedang berada di Hotel Lombok Astoria Mataram untuk melaporkan secara langsung penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pemilihan tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih NTB di mana setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan BRPK atau Buku Registrasi Perkara Konstitusi terkait dengan Pilkada. BRPK dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Januari tahun 2025 dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan ataupun memiliki maksimal waktu 3 hari untuk melaksanakan penetapan, yaitu dimulai pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024. Dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat memilih pada hari ini ataupun malam ini pada tanggal 9 Januari tahun 2025 untuk melaksanakan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih NTB. Saudara, hasil dari penetapan ini kemudian nanti akan diusulkan ke DPRD dan akan disampaikan ke Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri untuk selanjutnya akan dilakukan pelantikan. Tahapan pelantikan rencananya akan digelar pada bulan Maret setelah sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi selesai. Dapat kami laporkan berdasarkan hasil penghitungan ataupun rekapitulasi suara Pilgub NTB tahun 2024, pasangan calon nomor urut 3 yaitu lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri dinyatakan sebagai pemenang. Hasil penetapan ini, saudara, dituangkan dalam keputusan KPU NTB nomor 125 tahun 2024 dengan perolehan masing-masing suara paslon, yaitu untuk paslon nomor urut 3 lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti atau Iqbal Dinda memperoleh suara 1.163.194 suara sah. Kemudian untuk paslon nomor urut 2 Zul Ulhel memperoleh suara 887.791 suara sah. Sementara itu paslon nomor urut 1 Rohmi Firin memperoleh suara 775.937 suara sah. Dapat kami melaporkan dari 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat, pasangan calon nomor urut 3 Iqbal Dinda berhasil untuk memenangkan 8 kabupaten kota di NTB, meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, Bima, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima. Dapat kami laporkan seperti yang Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda, saudara, tentunya penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Nusa Tenggara Barat pada malam hari ini masih bersiap-siap karena nanti acara sebentar lagi akan dimulai pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Acara ini dihadiri oleh tamu VIP termasuk yaitu pasangan calon terpilih, kemudian juga nanti ada ketua partai politik, tim pemenangan dan masih banyak lainnya. Sementara itu KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat juga telah bersinergi untuk mengamankan acara ini dengan Polda NTB menerjunkan sebanyak 200 personel di titik-titik strategis sesuai dengan layout dari KPU NTB. Dapat kami laporkan juga, saudara, KPU Kota Mataram hari ini juga resmi menetapkan pasangan Mohan Roliskana dan Mujibur Rahman sebagai wali kota dan wakil wali kota Mataram terpilih periode 2025-2030. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke Fahmi. Baik, terima kasih Siska. Selamat kembali bertugas. Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, hari ini 21 KPU Provinsi menggelar rapat pleno penetapan calon kepala daerah terpilih. Berikut kita simak 21 pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024. Saudara, KPU Provinsi Sumatera Selatan menetapkan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih, dan informasi selengkapnya akan disampaikan bersama Seli Aulia Ramadanti langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Selamat malam Seli. Seli, silakan dengan laporan selengkapnya.
Baik, terima kasih Fahmi dari Sumatera Selatan. Kami melaporkan terkait Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang telah menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan gubernur dan juga wakil gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur terpilih diselenggarakan di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan bersamaan juga dengan penetapan 8 calon bupati wali kota terpilih beserta dengan wakilnya, antara lain Kabupaten Pali, Muratara, Musirawas, Oki, Oku Timur, Musi Bajuasin, Kota Prabu Muli dan juga Lubuk Linggau. Ketua KPU Sumatera Selatan Andika Pranata Jaya mengatakan penetapan gubernur dan wakil gubernur dilakukan pasca pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di mana tidak ada gugatan hasil rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan gubernur Sumsel pada 27 November 2024 lalu. Sementara 9 kabupaten kota lain yang belum menetapkan dikarenakan masih dalam gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan surat dari keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan menetapkan pasangan calon kepala daerah Provinsi Sumatera Selatan Herman Deru dengan Ci Ujang dengan perolehan suara sebanyak 2.243.247 suara sah. Gubernur terpilih pasangan Herman Deru Ci Ujang mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sumatera Selatan yang telah turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada dan pihaknya akan menjalankan visi misi yang telah disampaikan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian dari Sumatera Selatan, kami kembalikan ke studio Jakarta bersama Fahmi. Baik, terima kasih Sally, selamat kembali bertugas. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama, pada Kamis 9 Januari 2024. Usai diperiksa selama 2 jam, Basuki Cahayapurnama mengaku tidak banyak memberikan konfirmasi kepada penyidik KPK. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, menyatakan penyidik tidak banyak menanyakan terkait kasus korupsi pengadaan proyek Liquefied Natural Gas (LNG) yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan. Basuki Cahayapurnama menegaskan keterangannya diperlukan sebagai mantan Komisaris PT Pertamina yang menjabat sejak tahun 2019 hingga mengundurkan diri pada 2023. KPK akan kasih penjelasan, tadi dipanggil saksi aja, saksi untuk kasus korupsi LNG. Itu aja sih. Iya kan, kita udah pernah diperiksa kan, makanya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu, udah ada semua, tinggal konfirmasi aja. Sebelumnya Basuki Cahayapurnama pernah diperiksa dalam kasus yang sama pada tahun 2023 saat ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Dalam kasus ini, Pengadilan Tipikor telah menjatuhkan vonis Direktur Utama PT Pertamina periode 2009 hingga 2014, Karen Agustiawan, dengan vonis 9 tahun penjara. Karen didakwa terbukti bersalah dalam pengadaan gas alam cair dengan menerima uang gratifikasi senilai 1,9 miliar rupiah dan 104,16 dolar Amerika Serikat. Selain itu, Karen Agustiawan juga terbukti membuat perjanjian dengan perusahaan gas Amerika Serikat yang merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Saudara Sekjen PDP Hasto Kristianto menyatakan akan memenuhi panggilan KPK pada 13 Januari mendatang dan memastikan ia taat hukum. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu PAW buron Harun Masiku terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan ia telah menerima surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk 13 Januari 2025. Hasto memastikan ia akan taat hukum dan akan hadir ke KPK pada pukul 10 sesuai jadwal yang tertera dalam surat yang ia terima. Sebelumnya, Hasto Kristianto mangkir dalam pemeriksaan KPK yang dijadwalkan pada Senin 6 Januari 2025. Menurut juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli, ketidakhadiran Hasto Kristianto karena jadwalnya berbenturan dengan kegiatan rangkaian Hari Ulang Tahun atau HUT PDI Perjuangan. Untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10
Dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap mantan anggota KPU Wahyu Setiawan. Hasto disebut ikut terlibat dalam pemberian suap untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dari jalur pergantian antar waktu. Penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka dilakukan setelah serah terima jabatan pimpinan KPK dari periode sebelumnya ke periode yang baru pada 20 Desember 2024. Pemerintah menyiapkan 4 juta dosis vaksin untuk menangani wabah penyakit mulut dan kuku di Indonesia. Dari 4 juta vaksin yang akan disiapkan, pemerintah baru mendistribusikan 50.000 dosis vaksin termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Sintong Hutasoit, memberikan bantuan vaksin dan disinfektan untuk menangani wabah penyakit mulut dan kuku di Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pemerintah telah menyiapkan 4 juta vaksin yang akan disebar di wilayah terdampak penyakit PMK. Daerah sentra ternak termasuk di Jawa Tengah telah diantisipasi agar penyakit yang menyerang pada hewan ternak sapi tersebut tidak menyebar. Saat ini pemerintah baru mendistribusikan 50.000 dosis vaksin termasuk di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Provinsi Lampung. Vaksinasi PMK dikhususkan untuk hewan ternak yang sehat, sementara sapi yang sudah terjangkit PMK harus diobati agar tidak menyebar ke hewan ternak lainnya. Untuk tahun 2025 ini sudah mengalokasikan anggaran untuk 4 juta dosis. Nanti di akhir Januari secara bertahap ini akan sudah mulai didistribusikan. Jadi nanti kita harapannya nanti mungkin dapat 1 juta dulu, nanti segera kita distribusikan. Harapan kita nanti ada bulan bakti vaksinasi kita, itu sekitar bulan Februari. Secara massal nanti di seluruh Indonesia, mudah-mudahan vaksin ini nanti sudah terdistribusi. Pelaksana kegiatan di Jawa Tengah, satu pelaksana vaksinasi, kami kemarin mendapatkan vaksinasi sebanyak 8.750 dosis, sudah kami distribusikan ke beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, dan ini vaksinasi masih terus berlangsung. Hewan ternak yang terindikasi penyakit mulut dan kuku di Jawa Tengah, sebagian besar hewan ternak yang belum divaksin. Pemerintah harus berupaya melakukan edukasi kepada para peternak sapi dan pedagang agar tidak menjual hewan ternak yang sakit di pasar hewan. Andi Arianto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Tingginya kasus penyakit mulut dan kuku yang menyerang sapi di Kabupaten Gunung Kidul selain mempengaruhi harga jual juga membuat aktivitas di pasar hewan menjadi sepi. Pemerintah daerah Gunung Kidul berencana akan menutup pasar hewan untuk sementara sebagai upaya menekan penyebaran kasus PMK di Gunung Kidul. Banyaknya sapi yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Gunung Kidul membuat aktivitas di sejumlah pasar hewan menjadi sepi. Hal tersebut dikarenakan para penjual sapi merasa khawatir untuk membawa sapinya ke pasar hewan karena berpotensi tertular penyakit PMK. Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah Gunung Kidul akan melakukan koordinasi bersama sejumlah instansi terkait penanganan kasus PMK di Kabupaten Gunung Kidul. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Gunung Kidul, Kelik Yunian Toro, penurunan aktivitas di pasar hewan mencapai 90%. Pihaknya akan berkoordinasi terkait dengan upaya-upaya untuk menekan sebaran kasus PMK di Kabupaten Gunung Kidul, salah satunya dengan penutupan pasar hewan untuk sementara waktu. Berdasarkan koordinasi lintas sektoral, belum ada rencana untuk penutupan. Nah, untuk pasaran kali ini kita sudah memantau, ternyata penurunannya hampir mungkin malah justru 90-an% ya. Jadi ini nanti akan kita laporkan ke pimpinan, akan kita susun nota dinas untuk apakah perlu penutupan apa tidak. Karena untuk penutupan pasar ini kan juga tergantung dari penanganan PMK-nya itu sendiri di titik-titik peternak. Dinas Perdagangan Kabupaten Gunung Kidul menghimbau kepada seluruh peternak untuk bersama-sama turut serta mencegah sebaran penyakit PMK sehingga kasus PMK di Kabupaten Gunung Kidul dapat tertangani.
Dari Gunung Kidul, Aditya Putratama melaporkan. Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak kembali merebak di Provinsi Aceh. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah tersambung bersama Doni Wijaya langsung dari Aceh. Selamat petang Doni. Doni, berapa banyak kasus PMK yang ditemukan di Aceh? Ya, selamat petang Fahmi dan juga saudara. Dapat dilaporkan bahwa terdapat beberapa kasus PMK yang ditemukan di Provinsi Aceh. Di antaranya adalah di Provinsi Aceh Utara dan juga Kota Langsa dan juga terindikasi di Aceh Besar. Dan juga saat ini diketahui ratusan ternak warga di sejumlah daerah tersebut telah terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Wabah ini sendiri telah menyerang ternak warga sekitar kurang lebih sepekan yang lalu, tepatnya pada akhir tahun 2024. Dua daerah yang sudah terdeteksi dan terkonfirmasi adanya PMK adalah Aceh Utara dan juga Langsa, di mana di Aceh Utara tepatnya di Kecamatan Simpang Keramat dilaporkan 13 ekor sapi milik warga sudah terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pemilik hewan ternak sempat mengatakan bahwa virus PMK ini menjangkiti ternak-ternaknya secara perlahan dengan menunjukkan ciri-ciri mengeluarkan liur yang berlebihan, ari-ari lidah terkelupas, serta bahkan tubuh sapi yang memanas. Walaupun tidak dijumpai tanda-tanda ataupun juga terlihat pada kuku masing-masing hewan ternak seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu di Kota Langsa terdapat sebanyak 440 ekor sapi yang sudah terkonfirmasi terinfeksi oleh virus PMK, dan bahkan dari jumlah tersebut sebanyak 23 ekor sapi dinyatakan mati dan juga 13 ekor sapi harus dipotong paksa. Sementara 330 lainnya dilaporkan telah sembuh dari virus PMK. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Aceh Utara, Lilis Indriansyah, mengatakan bahwa PMK yang menyerang ternak di Kabupaten Aceh Utara adalah merupakan hal yang lumrah di kalangan para peternak, mengingat kondisi ternak yang rentan. Namun pihaknya juga terus berupaya untuk terus melakukan sosialisasi kepada para pemilik ternak terhadap higienitas atau sanitasi dari masing-masing kandang hewan ternak. Berikut cuplikan wawancara kami bersama Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Aceh Utara, Lilis Indriansyah. PMK itu memang sebenarnya tidak pernah akan habis, namanya virus. Tersisa dari sisa-sisa yang lama di tahun-tahun lalu, itu mungkin saja terjadi jika pengawasan dari masyarakat itu sendiri tidak dilakukan. Bisa saja ada hal mungkin arus daripada masuknya ternak dari luar, bersinggungan, keadaan kandang yang tidak benar-benar bersih, pengap, dan lain-lainnya. Dan juga kesehatan daripada sapi tersebut, mungkin dalam keadaan dia rentan, agak turun, kurang adanya nutrisi, itu bisa saja mudah terserang daripada PMK tersebut. Ya, sementara itu Fahmi dan juga saudara, guna mencegah menyebarnya PMK di Kabupaten Aceh Besar, tentunya sebanyak 60 ekor sapi telah divaksin oleh Satgas PMK dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Aceh Besar, tepatnya pada Gampong Cot Mancang, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Serta dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Aceh Besar juga melakukan karantina bagi hewan ternak yang terindikasi terinfeksi PMK dan juga melakukan sterilisasi pada pasar hewan ternak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Aceh. Kita kembali ke studio bersama Fahmi. Terima kasih Doni, selamat kembali bertugas. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai program makan bergizi gratis MBG memberikan manfaat signifikan di berbagai sektor. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, tetapi juga memperkuat ekonomi desa melalui perputaran ekonomi lokal. Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan dua manfaat utama dari pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Pertama, program ini secara langsung meningkatkan asupan gizi siswa di sekolah. Hal ini dikarenakan banyak anak yang sebelumnya hanya mengandalkan uang saku, kini dapat menikmati makanan bergizi secara gratis.
Kedua, program MBG menghadirkan dapur-dapur layanan yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di berbagai wilayah. Dapur ini tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi warga lokal. Kerjasama dengan pelaku UMKM, petani, dan peternak lokal untuk penyediaan bahan baku turut memberikan dampak ekonomi positif. Uang yang berputar di desa itu jadi banyak. Ada kegiatan ekonomi, orang jadi bikin sayur lah, bikin inilah. Ini kan baru 1 minggu, ya baru 1 minggu. Ketua Denlut Binsar Panjaitan mengingatkan masyarakat untuk bisa melihat keseimbangan dari program, meski masih ada hal yang perlu dievaluasi, tetapi manfaat program juga tidak bisa diabaikan. Selain itu, ia berharap program MBG dapat berjalan dalam jangka panjang untuk memberikan dampak yang lebih besar. Program makan siang bergizi gratis di Kota Manado, Sulawesi Utara baru dimulai hari ini, Kamis 9 Januari 2025. Distribusi paket makanan bergizi menyasar 3.438 siswa mulai dari jenjang sekolah TK, SD, SMP hingga SMA di Minahasa. Inilah suasana pendistribusian makan bergizi gratis di sejumlah sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Langoan Raya di Kabupaten Minahasa. Sejak pagi hari, penyedia makanan gratis yang ditunjuk sudah melakukan distribusi makanan gratis bagi para siswa penerima makanan bergizi gratis. Terpantau para siswa sangat senang dengan makanan gratis yang diterima. Esther, salah satu siswa sekolah dasar yang menerima program makanan bergizi gratis dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mengaku sangat senang dengan menu yang ada dan berharap hari-hari ke depan menu yang diterima lebih bervariasi. Senang, sayur. Sayur apa? Sayur apa? Sayur sama yang tadi. Sama yang tadi. Untuk buah bagaimana? Apel. Baru kalau di telok pauk ikan apa yang suka? Mujair. Untuk hari ini, menu yang diterima para siswa berupa nasi, lauk pauk berupa ayam kecap, sayur, buah, serta susu. Kelly Korengkeng, kontributor TVRI Sulut, melaporkan. Saudara, siswa yang mendapat program makan bergizi gratis menggugah momen bahagia untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, akan disampaikan langsung bersama Elma Wijaya, langsung dari Gorontalo. Selamat Elma, silakan dengan laporan selengkapnya. Iya, selamat malam Fahmi dan juga pemirsa. Ada yang menarik selama proses pembagian makanan bergizi gratis ini, di mana para siswa di salah satu sekolah menengah kejuruan swasta di Provinsi Gorontalo ini memiliki cara tersendiri untuk mengungkapkan rasa bahagia mereka setelah dalam 4 hari mendapatkan makanan bergizi gratis ini, di mana mereka membuat sebuah video dan direkam menggunakan gadget untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas program MBG ini yang diperuntukkan bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Dan setelah mereka membuat video, kemudian video ini diunggah atau dibagikan informasinya ke akun media sosial seperti Instagram dan juga Facebook. Dan juga bahkan pemirsa, salah seorang siswa, Yulisa Kadir, juga menyebutkan sangat bersyukur dan sangat merasa terbantu dengan adanya program MBG ini, karena Yulisa sendiri juga adalah salah seorang siswa yang tinggal di kos dekat dengan sekolahnya. Berikut penuturan Yulisa Kadir selaku siswa SMK Tridharma Gorontalo. Saya langsung mau upload di IG, di Facebook dan di TikTok. Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang dan program ini sangat membantu bagi saya, karena saya kan di sini ngekos, jadi alhamdulillah sangat membantu dan saya senang sekali. Jumlah siswa yang menerima manfaat di SMK Tridharma Gorontalo ini berjumlah 156 siswa, dan memang di Provinsi Gorontalo baru menyasar 3.000 siswa dimulai dari SD, SMP hingga SMA sederajat. Demikian Fahmi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Elma, selamat kembali bertugas.
Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Kepala negara melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membahas sejumlah langkah strategis dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyatakan keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia pada pukul 7 pagi melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia menjadi kunjungan perdana setelah menjabat sebagai Kepala Negara Republik Indonesia. Sebelumnya pertemuan antar Presiden dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga sempat terjadi pada Oktober 2024 setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto di gedung MPR, DPR, DPD RI di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto saat itu menerima ucapan selamat atas pelantikannya secara langsung dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang hadir di Jakarta. Sebelumnya Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan kunjungan kerja ini merupakan yang pertama oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-7 Malaysia di tingkat global dan terbesar ketiga di tingkat ASEAN. Nilai perdagangan kedua negara terbilang tinggi, mencapai 111.021 miliar ringgit Malaysia atau setara 399,2 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di rumah Tangsi, Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 9 Januari 2025. Pertemuan ini menandai langkah strategis untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara yang memiliki hubungan erat di berbagai bidang. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia. Kepala negara bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di rumah Tangsi, Kuala Lumpur, Malaysia 9 Januari 2025. Kala pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dipertunjukkan sejumlah karya seni dari seniman Malaysia yang menggambarkan hubungan kebudayaan dan sejarah Malaysia di rumah Tangsi. Gelaran karya seni ini tergabung dalam sebuah eksibisi mini yang bertema Merentasi Samudra Ikatan Sejati Alunan Warisan. Kemudian Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim langsung menuju area makan untuk menikmati jamuan santap siang bersama dengan iringan alunan musik gamelan. Kedua pemimpin juga bertukar pikiran mengenai berbagai isu strategis dan kerjasama kedua negara di masa mendatang. Pertemuan ini menjadi simbol penting persahabatan antara Indonesia dan Malaysia, serta memperkuat upaya kedua negara untuk terus mempererat hubungan bilateral di berbagai sektor, serta berdiskusi tentang berbagai isu global dan strategis untuk memperkuat ikatan kedua negara. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kepatuhan membayar pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Sebagai contoh, Ketua DEN menyebut total nilai kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari 100 juta unit, namun hanya sekitar 50% yang membayar pajak. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengaku pemerintah sudah mempunyai data yang menunjukkan rendahnya kepatuhan pajak masyarakat. Namun pemerintah tidak bisa mengidentifikasi secara perorangan karena tidak adanya sistem yang terintegrasi. Oleh karenanya, Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan mendukung penuh reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam meluncurkan Cortex System. Ia menilai sistem tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang akan menambah penerimaan negara sekitar 1.500 triliun rupiah. Dari potensi 1.500 triliun rupiah, Luhut mengasumsikan sekitar 1.200 triliun rupiah dapat dikumpulkan secara bertahap. Itu kita seperti contoh ya, ada mobil sama sepeda motor mungkin 100 juta lebih, yang bayar pajak cuma 50% itu. Jadi Anda bisa bayangkan kepatuhan kita itu sangat rendah. Sangat rendah. Tapi dengan itu nanti kita akan berikan dana ini, karena tadi kalau betul 1.200 triliun, tadi 1.500 triliun, kita assume 1.200 triliun bisa kita kolek nanti secara bertahap. Itu Presiden sudah menyatakan akan terus nanti mengalokasikan kepada seperti UMKM untuk mendorong tadi purchasing power daripada kelas menengah bawah.
Luhut Binsar Panjaitan juga menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk mengalokasikan dana hasil pajak tersebut kepada sektor-sektor strategis seperti UMKM. Bandara Internasional Juanda dan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan telah menggunakan alat thermal scanner untuk mendeteksi suhu tubuh para penumpang yang baru tiba di Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran wabah human metapneumovirus dari penumpang yang menggunakan moda transportasi udara. Sebanyak 3 unit alat thermal scanner atau deteksi suhu badan telah digunakan di Terminal Kedatangan Bandara Internasional Juanda, Surabaya. 1 unit digunakan di Terminal 2, 1 unit di Terminal 1A, dan 1 unit lagi di Terminal 1B. Alat ini difungsikan mengukur suhu tubuh penumpang yang baru tiba di Bandara Juanda. Di Bandara Juanda, alat thermal scanner ini telah difungsikan sebelum wabah HMPV merebak atau saat penyebaran COVID-19 lalu. Bagi penumpang yang baru datang dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, maka penumpang tersebut akan diperiksa petugas kesehatan. Selain menyiagakan petugas kesehatan, pihak bandara juga menyiapkan 2 kamar transit, masing 1 kamar untuk pria dan wanita untuk memeriksa lanjutan pada penumpang bersuhu tubuh tinggi. Setelah itu, petugas kesehatan akan melakukan tes lanjutan. Apabila dalam tes ini penumpang terindikasi penyakit yang menular, maka penumpang tersebut akan dirujuk ke fasilitas kesehatan. Meskipun demikian, KKP Surabaya telah menyiapkan kamar isolasi. Sampai saat ini kita belum terdeteksi. Jadi biasanya kalau penyakit menular itu kan indikasinya kan dari suhu tubuh. Jadi thermal scanner kita siapkan screening di awal di kedatangan, suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius gitu ya. Kemudian batuknya ya 10 hari gitu ya tidak kita temukan sampai saat ini ya. Saat ini yang perlu diwaspadai adalah penumpang dari Tiongkok, tempat di mana virus HMPV pertama ditemukan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada penumpang yang terindikasi HMPV. Dari Sidoarjo, Kristiono melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar pertemuan dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus atau BPPIK. Pertemuan membahas sejumlah hal, diantaranya terkait kolaborasi memberantas judi daring. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar pertemuan dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus di Gedung Komdigi. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, Komdigi akan membuat nota kesepahaman kerjasama dengan BPPIK dalam mengawal pelaksanaan program-program pemerintah. Kita akan mengadakan MOU juga Pak ya tadi, bekerja sama dan dalam bentuk yang lebih formal, MOU dengan Bapisus, terkhusus untuk mengawal program-program yang dilakukan oleh Kementerian Komdigi. Kami komit untuk selalu bekerja sama, terbuka dan transparan agar program-program baik yang dilakukan oleh kementerian ini juga bisa tepat sasaran dan efisien. Kepala BPPIK Aris Marsudianto mengungkapkan terdapat 4 hal yang dibahas dalam pertemuan, yakni pemberantasan judi daring, upaya peningkatan teknologi informasi di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah, peningkatan sumber daya manusia, dan mencegah masalah korupsi. Koordinasi dengan Komdigi, banyak hal yang memang harus kita perbaiki. Ya. Salah satunya tadi kita cukup menarik berbicara tentang judi online, ya, yang sekarang sudah mulai berjalan dengan baik. Ya. Kita berharap pemberantasan itu harus dilanjutkan terus, ya, tanpa pandang bulu sampai ke akar-akarnya. Mutia Hafid mengungkapkan Komdigi terbuka untuk menjalin kerjasama untuk memastikan program-program kementerian dapat dijalankan secara transparan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan PDI Perjuangan akan menggelar HUT ke-52 di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada 10 Januari 2025. HUT kali ini digelar dengan sederhana dan dihadiri oleh tamu internal.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, HUT PDI Perjuangan akan digelar pada tanggal 10 Januari 2025 di Sekolah PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, habis sholat Jumat pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hasto menjelaskan HUT ke-52 PDI Perjuangan akan dihadiri oleh pihak internal dan pidato pembukaan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Selain itu, pada HUT ke-52 PDI Perjuangan hanya menggelar perayaan secara sederhana dengan pemotongan tumpeng, lomba menulis sosok Bung Karno, dan akan ada pembagian tumpeng kepada warga sekitar di sekolah PDI Perjuangan. Di mana ketika HUT ini diadakan di sekolah partai, artinya maknanya adalah proses pendidikan politik, membangun kesadaran rakyat, mengorganisir rakyat itu semakin kokoh melalui ulang tahun yang ke-52 ini. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, ada 300 peserta internal yang hadir dalam perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan dengan mengusung tema Satyam Eva Jayate, Api Perjuangan Nanta Kunjuk Padam. Ketua Umum LVRI HBL Mantiri menyebut semua anggota veteran mendukung pemerintah untuk menciptakan Indonesia Emas 2045. LVRI juga meminta dukungan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Veteran. Pemerintah terlebih lagi. Ketua Umum Legion Veteran Republik Indonesia HBL Mantiri dalam sambutannya menyebut pihaknya bersama komponen bangsa lainnya siap mendukung kepemimpinan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Di hari ulang tahun LVRI ke-68, Mantiri berharap pemerintah juga memperhatikan para veteran yang telah berjasa membangun bangsa, salah satunya dengan mendukung usulan revisi undang-undang terkait veteran yang dapat mengakomodir perluasan kategori veteran operasi Seroja. Usulan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 juga mendapat dukungan untuk dapat diproses melalui prolegnas revisi, antara lain perluasan veteran Seroja dari tahun 1975-1976 menjadi sampai dengan tahun 1999 untuk diangkat menjadi veteran pembela Seroja. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertahanan RI Marsdia TNI Purnawirawan Doni Ermawan menyatakan selalu mendukung LVRI dan berharap LVRI selalu bisa memberikan contoh kepada generasi muda tentang perjuangan 1945. Kami dari Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat ulang tahun kepada LVRI yang ke-68 ya. Semoga ya LVRI tetap jaya bisa berkiprah di Indonesia. Ya, kita menuju ke Indonesia Emas 2045. Ini harapannya LVRI ini bisa memberikan contoh bagi generasi muda bagaimana menerapkan nilai-nilai 45. Perjuangan kita, disiplin kita, semangat juang kita untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045 ya. Tiga tokoh militer nasional yakni Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, dan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto menghadiri acara syukuran HUT ke-68 Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI di Balai Sarbini, Jakarta. Ya, saudara, demikianlah Klik Indonesia Petang untuk hari ini. Akhirnya, saya Maya Karim. Dan saya Fahmi Andrian, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
Serial drama yang mengangkat kisah keseharian dari Dr. Dedi dan keluarga. Yaudah ayah, berdua sama Jojo, biar adil, ya? Ya. Kenapa ayah jadi pelit ya? Dengan segala dinamika dan tantangan sehari-hari. Ayah mau nambahin uang bulanan bunda gitu? Otomatis. Ya. Kalau Jojo antar jemput anak-anak, berarti uang hariannya mereka buat bunda. Pasti. Oh my God, ya. Bagaimana pandangan kita akan problem sosial dan cara menyelesaikannya? Dibintangi oleh Surya Saputra, Elma Teana, dan Bara Valentino. Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn. Setiap Minggu sampai Selasa, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Variety show paling seru, ragam segmen yang asik, performance musik, dan ngobrol bersama bintang tamu. Awal namanya kan naik nih, emang sering cover-cover ya? Panjang apapun kalau emas cukur yang potong aku ikhlas. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Kenapa kepikirannya abang bako? Cover. Seblak Show, serunya blak-blakan. Senin sampai Kamis, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya memilih budidaya jeruk karena memang awalnya dari keluarga juga petani jeruk. Dan bagaimana cara saya juga untuk menjaga kualitas dari buah jeruk. Untuk pengaruh ekonomi untuk buat keluarga itu cukup, buat lingkungan sekitar itu sangat besar karena saya dapat membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang sekitar untuk dapat bergabung bersama kami di sini. Yang pertama kita penyemprotannya jangan telat, setelah itu kita ada pemupukan per 3 bulan sekali supaya menjaga kualitas. Kita memakai pupuk Merauke, di mana pupuk dari Merauke ini sangat bagus dan sangat direkomendasikan untuk petani jeruk. Tantangan yang paling besar di bidang pertanian jeruk yaitu iklim, di mana beberapa bulan yang lewat itu kita terkena yang namanya kemarau panjang. Untuk mengatasinya yaitu kita dengan cara menyiram supaya si jeruknya juga terpenuhi akan unsur air untuk dapat bertahan hidup. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera.